Bayangin kalian lagi jalan-jalan santai di malam hari, ngopi di pinggir jalan Tel Aviv. Cuaca cerah, tapi di balik layar, dunia geopolitik lagi panas-panasnya. Tahun 2026 bakal dicatat sejarah sebagai tahun di mana mimpi buruk umat manusia jadi kenyataan. Ketegangan antara Iran dan Israel yang udah terbangun puluhan tahun, akhirnya nyampe di titik didih yang gak bisa dibalikin lagi. Negosiasi diplomatik udah pada buntu, ancaman demi ancaman cuma dianggap angin lalu. Tapi malam itu, semuanya berubah drastis. Nggak ada yang sadar kalau di ribuan kilometer dari sana, sebuah keputusan fatal udah diambil. Orang-orang masih sibuk dengan urusan masing-masing, scroll sosmed, ketawa bareng temen, tanpa tahu kalau hitung mundur, menuju kehancuran udah dimulai. Langit malam yang tadinya tenang, bentar lagi bakal berubah jadi lautan api. Ini bukan lagi soal ancaman di TV, ini soal kapan alarm kematian itu mulai berbunyi. Dan percaya deh, ketika bunyi itu datang, gak ada satupun tempat yang benar-benar aman. Jauh di kedalaman pegunungan Iran, di fasilitas militer bawah tanah yang super rahasia, sirine merah mulai menyala. Ini bukan latihan militer biasa. Silo-silo rudal raksasa yang selama ini disembunyikan dari pantauan satelit barat perlahan terbuka. Perintah peluncuran udah diturunkan langsung dari komando tertinggi. Yang bikin merinding, mereka nggak pakai rudal balistik konvensional biasa. Kali ini, mereka mengerahkan rudal cluster generasi terbaru yang didesain khusus buat bikin kerusakan maksimal di area yang sangat luas. Bayangin aja, satu rudal utama ini bisa mecah jadi ratusan bom kecil di udara sebelum nyentuh tanah. Ini adalah taktik kotor, tapi sangat efektif buat menembus sistem pertahanan udara paling canggih sekalipun. Para teknisi di ruang kontrol cuma bisa diam, keringat dingin ngucur saat mereka nekan tombol peluncuran. Api menyembur dari dasar silo, menerangi langit malam timur tengah, membawa pesan kematian yang gak bisa ditarik lagi. Rentetan rudal ini melesat nembus awan, membawa dendam puluhan tahun yang akhirnya dilepaskan dalam satu malam mematikan. Balik lagi ke Tel Aviv. Kesunyian malam mendadak pecah sama suara sirine peringatan dini yang meraung-raung di seluruh penjuru kota. Suara yang bikin bulu kuduk berdiri ini langsung bikin kepanikan massal. Orang-orang berhamburan keluar dari kafe, apartemen, lari nyari bunker bawah tanah terdekat. Di layar radar militer Israel, titik-titik merah muncul dalam jumlah yang gak masuk akal. Sistem pertahanan Iron Dome dan Arrow 3 langsung otomatis aktif. Ribuan rudal pencegat ditembakkan ke langit, bikin pemandangan kayak kembang api raksasa yang menakutkan. Tapi, ini dia masalah utamanya. Rudal-rudal Iran itu dirancang cerdas. Sebelum masuk jarak tembak Iron Dome, peluru kendali utama itu pecah jadi ribuan submunisi atau bom klaster kecil yang melesat dengan kecepatan hipersonik. Sistem AI dari Iron Dome kewalahan membaca target yang tiba-tiba berlipat ganda ratusan kali lipat. Langit dipenuhi ledakan intersepsi, tapi terlalu banyak yang lolos. Pertahanan udara terkuat di dunia itu, untuk pertama kalinya, benar-benar berhasil ditembus dengan telak. Dan akhirnya, momen yang paling ditakuti itu kejadian juga. Hujan bom klaster jatuh menghantam pusat kota Tel Aviv tanpa ampun. Nggak ada satu ledakan besar, melainkan rentetan ribuan ledakan beruntun yang merobek jalanan, menghancurkan gedung-gedung perkantoran, dan meratakan fasilitas publik dalam hitungan detik. Gelombang kejutnya bikin kaca-kaca gedung, pencakar langit pecah berhamburan kayak hujan beling. Asap hitam pekat langsung ngepul nutupin langit malam yang tadinya diterangi cahaya kota. Infrastruktur listrik padam total, menyisakan cahaya dari api yang berkobar di mana-mana. Suara ledakan bercampur sama teriakan histeris orang-orang yang terjebak di bawah puing-puing. Mobil-mobil di jalanan terlempar dan terbakar habis. Penggunaan bom klaster di area padat penduduk ini benar-benar nyiptain efek neraka bocor di atas bumi. Area yang terdampak luas banget, bikin tim penyelamat dan para medis lumpuh total karena akses jalan hancur lebur. Malam itu, wajah Tel Aviv berubah drastis dari kota metropolitan yang hidup jadi zona perang paling mengerikan di abad 21. Di tengah kekacauan yang gak masuk akal ini, ada satu orang yang berdiri mematung ngerekam semua kegilaan ini. Dia adalah Reza, seorang jurnalis perang senior yang udah sering turun di daerah konflik. Reza lagi di Tel Aviv buat liputan dokumenter. Tapi dia nggak pernah nyangka bakal ngeliat kiamat kecil langsung di depan matanya. Jaket taktikalnya penuh debu tebal, wajahnya cemong kena abu reruntuhan, dan ada luka gores di pipi kirinya kena pecahan kaca. Lewat lensa kameranya, Reza menangkap realita yang brutal. Dia ngeliat keputusasaan warga yang nyari anggota keluarganya di tengah puing, suara tangisan anak-anak, dan bau hangus yang menusuk hidung. Nafasnya terengah-engah, tangannya sedikit gemetar waktu dia ngomong ke kamera,
nyampein laporan langsung ke dunia luar yang lagi shock berat ngeliat siaran breaking news. Di momen itu, Reza sadar betul, ini bukan sekadar serangan balasan biasa. Ini adalah titik balik sejarah umat manusia. Garis merah udah dilewati, dan gak ada jalan buat putar balik dari peperangan ini. Sementara itu, jauh di bawah tanah, di dalam bunker komando militer Israel yang kebal dari serangan nuklir, suasananya tegang banget. Para jenderal, menteri pertahanan, dan perdana menteri berkumpul dengan wajah pucat, tapi penuh amarah yang mendidih. Layar-layar besar nampilin kerusakan parah di atas sana. Data korban terus bertambah setiap menitnya. Nggak ada lagi ruang buat diplomasi atau deeskalasi. Malam itu juga, rencana kontingensi tingkat tertinggi langsung diaktifkan. Sandi operasinya, balasan mematikan. Targetnya bukan lagi fasilitas militer biasa di Iran, tapi total annihilation fasilitas nuklir, infrastruktur vital, dan pusat komando tertinggi mereka. Pesawat-pesawat tempur siluman F-35 mulai disiapkan di pangkalan bawah tanah, diisi penuh dengan bom penetrator bunker paling mematikan. Militer dimobilisasi dalam skala penuh yang belum pernah terjadi sejak Perang Yom Kippur. Dunia Barat yang nonton dari jauh mulai panik, nyiapin armada laut mereka. Semua orang di ruangan itu tahu, keputusan malam ini bakal ngebakar seluruh Timur Tengah. Pagi harinya, matahari terbit nyinarin puing-puing Tel Aviv yang masih berasap. Reza berdiri di atas reruntuhan gedung, memandang horizon yang kelabu. Dunia lagi nahan nafas. Serangan rudal klaster Iran emang berhasil ngasih pukulan paling telak dan menyakitkan, tapi harganya bakal sangat mahal. Balasan mematikan dari Israel bukan lagi soal apakah akan terjadi, tapi kapan jam jatuhnya bom-bom itu di Teheran. Tahun 2026 resmi jadi gerbang pembuka buat konflik skala global yang bisa nyeret negara-negara besar lainnya kayak Amerika, Rusia, dan Tiongkok. Pertanyaannya sekarang, apakah kita lagi nyaksiin hari-hari pertama dari Perang Dunia Ketiga? Cuma waktu yang bisa jawab, tapi satu hal yang pasti, sejarah ditulis dengan darah, dan babak baru yang lebih gelap baru aja dimulai. Buat kalian yang pengen terus update analisa geopolitik dan cerita di balik layar perang dunia modern kayak gini, jangan lupa klik tombol subscribe pada channel Pemuda Pos, like video ini, dan share ke teman-teman kalian biar pada melek sejarah masa depan. Sampai jumpa di episode berikutnya.